mungkin kami minta masukan dari HMSI untuk menentukan keberangkatan sesuai dengan poin-poin yang kita ajukan tadi. Kapan kita harus berangkat untuk menemui terutama provinsi dan juga pusat. Kedua, HMSI ada waktunya kapan nanti mungkin bisa dimaklumi. Terus berikutnya pengawasan. Sekira mungkin nanti dijadwalkan saja pengawasan itu seminggu 2 kali atau sebulan 2 kali atau hari-hari apa saja. Memenuhi poin yang kedua dalam hal pengawasan bersama-sama. Kemudian yang berikutnya tadi sesegera mungkin menindaklanjuti harapan dan keinginan para bapak nelayan. Saya kira setelah ini ayo kita sama-sama turun ke lapangan. Kemudian menindaklanjuti rapat menghadirkan atau mengikutsertakan HMSI dan perwakilan nelayan. Saya kira kita menentukan waktu saya kapan dan hari apa yang menyangkut persoalan-persoalan nelayan. Saya kira bagi pihak manapun untuk bisa melibatkan atau mengundang HMSI atau perwakilan nelayan jikalau ada waktu atau berkesempatan, supaya apapun masalah di lapangan bisa langsung disampaikan secara cepat dan terang-benderang pada saat rapat itu berlangsung. Saya kira ada beberapa poin yang jadi tanda tangan kita nanti dan ada beberapa poin yang sesegera mungkin kita tidak lanjuti sesuai dengan keinginan. Karena ini saya kira kepentingan kita bersama, kepentingan nelayan dan juga kepentingan kita bersama. Jadi tidak ada masalah untuk kita lakukan sesuai dengan tuntutan-tuntutan yang Bapak sampaikan kepada kami tadi. Itu saya kira yang pertama mungkin Pak Dedi, waktu dan kesempatannya kapan bisa disampaikan. Silakan Pak. Ada menit. Saya minta tolong dicatat ya. Catatnya. Ada di sana. Ya, tolong dicatat di sana. Terima kasih, silakan. Pimpinan, izin. Jadi HMSI dulu apa Pak Jasper? Pimpinan izin. Mungkin Silakan. sebelum HMSI meneruskan pembicaraan, mungkin saya minta waktu sedikit. Silakan Pak Jasper. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati Kepulauan Ambas, dan yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kepulauan Ambas, dan yang saya hormati Ibu Ketua Wakasatu beserta anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Ambas, dan yang saya hormati Bapak dari kepolisian dan mana dan para undangan beserta HMSI. Di sini saya ingin menyampaikan kepada pemerintah. Jadi kita harus ini Pak. Jadi saya sampaikan di sini ke pemerintah agar membuat suatu surat edaran atau kebijakan dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Ambas mengenai titik labu untuk kapal bukan mayang. Jadi dia tidak berlaku sembarang. Jadi kita tentukan labunya di mana, di Antang. Mungkin ada 2 titik labu yang harus kita pertegaskan hari ini. Jadi saya berharap pada pemerintah bisa membuat surat edaran ke perusahaan yang punya kapal itu agar menetapkan titik labu yang betul-betul mereka tidak berlabuh di mana-mana. Mungkin di Antang 1 ataupun kemudian di Jemaja. Jadi kita bertegaskan lagi kepada pihak-pihak perusahaan yang punya kapal itu. Mungkin itu aja dari saya.
Terlebih kurang saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum nanti mungkin kami juga sebentar. Saya kira nanti mungkin kami minta usulan dari Dewan mana-mana saja titiknya yang berkenan untuk ke titik Bahu. Kalau dari pemerintah saya kira kemarin sudah ada beberapa titik Bahu. Tapi kalau memang nanti usulan dari Dewan kami juga akan mengusul sesuai dengan keinginan antang mana lagi di samping itu harus dijadikan titik Bahu dan akan kita sampaikan nanti pada pihak yang berkompeten, terutama adalah kawal-kawal tersebut itu yang bisa membantu. Terima kasih. Ya, silakan Pak Dedi. Terima kasih Bu Ketua. Ini perlu kami luruskan Pak Bupati terkait hasil rekomendasi pansus. Nanti saya baru menjawab tentang ketiga anda. Tapi rekomendasi pansus tentang naik DPRD itu sudah 2 tahun, hampir 3 tahun berjalan. Ada 14 rekomendasi. Dan salah satu rekomendasi itu berbunyi untuk secepatnya menetapkan 3 titik labuh. Usulan 3 titik labuh Pak Bupati, Ketua DPRD beserta instansi terkait bertujuan untuk menertibkan, memudahkan monitor terhadap terjadinya pelanggaran zona tangkap kapal mayang. Kami koordinasi dengan PSDKP. PSDKP dulu era Pak Asep pimpinan lama sampai Pak Widodo siap menindak, tetapi PSDKP tidak punya dasar. Ketika Bupati Batam mengeluarkan surat edaran mempertegas kapal cantrang karena kondisi tidak kondusif satu wilayah, dengan pertimbangan itu akhirnya diputuskan untuk diantar. Tentu PSDKP langsung bergerak menertibkan. Ini yang ditanya, disampaikan kami tadi, perlu kebijakan dan ketegasan kepada daerah dalam ini. Walaupun kewenangan itu dicopot provinsi dan pusat. Itu yang kami luruskan. Kenapa titik labu itu penting bagi kami? Hari ini kami sering bertanya berapa jumlah kapal mayang di perairan Napas. Tentu kita juga tidak tahu. Instansi itu tak berani memberikan kepastian berapa jumlah sebenarnya. PSDKP kami diskusi dalam PSDKP hanya menyampaikan kapal mayang yang berada di Bayak 30-an. Kapal mayang yang lain bagaimana? Ini pentingnya secepat mungkin. Kami berulang kali menyampaikan ke Dinas Perikanan. Dinas Perikanan ini bukan kewenangan kami. Kami bilang ada kebijakan, ada solusi ketika kita duduk bersama. Mungkin itu Pak Bupati, Pak Ketua. Mungkin secepatnya salah satu rekomendasi pansus itu terwujud. Kasih jaminan nelayan. Yang kedua Pak Bupati terkait persoalan rencana, kita bersikap kepada KKP. Kami sangat senang pimpinan kepala daerah, ketua DPRD sebagai wakil rakyat itu bersama kami di pusat menyampaikan problem hari ini. Tentu kami yang tahu betul persoalan lain. Kami hanya minta yuk gandengkan kami, perkuat persoalan kami agar dapat dari kebijakan khusus oleh KKP. Kami sampaikan bahwa kapal cantrang itu masih ilegal beroperasi, masih ilegal. Tentu hari ini kita harus sayangkan surat ke kementerian, baik Kementerian KKP dan Kementerian Menko Politik dan Keamanan. Karena ini pun juga terkait masalah keamanan wilayah. Kalau terkait waktu, kami secepat mungkin Pak Bupati. Tetapi tentu kami juga menyampaikan persoalan ini, kami terus mencari pejabat publik untuk menyampaikan. Beberapa waktu lalu Pak Asal Ahmad turun kunjungan kerja, beliau juga menawarkan. Kalau tawaran beliau semalam waktu kita menyampaikan aspirasi itu tanggal 10 ke Jakarta. Nanti tentu kita harus semangat bersama dalam menyelesaikan masalah lain. Tentu beliau akan mengirim kita ke DPRD Komisi 4 mengenai masalah ini. Terkait cantrang, kami baru kali menyampaikan. Cantrang ini alat tangkap yang merusak. Ini fakta yang kita temukan. Ini realita yang terjadi di lapangan. Walaupun hari ini KKP berdalih itu tidak merusak, tapi fakta dan realita itu merusak. Tentu hari ini kalau KKP memaksakan kapal cantrang, kita pastikan akan terjadi pertumpahan darah di perairan, baik Anambas, Natuna dan di mana. Tentu dengan penolakan awal di sini posisi Anambas punya nilai tawar
Minimal nilai tawar kita mengurangi jumlah izin. Rencana pemerintah mungkin banyak masuk dana nambah jadi berkurang. Di sini nilai tawar kita masalah zonasi tata yang awalnya mungkin mengacu pada Permendagri PPD 1 di atas 32 ton, di atas 12 mil, maka kita tawarkan saat itu menjadi 60 atau 100 mil. Dengan alasan apa? Karena 100 mil bawah itu arena nelayan kita menjadikan. Kali ini nelayan sampai 200 mil sampai ke batasan negara Malaysia, Vietnam dan segala hal. Tentu ini miris. Persoalan nelayan belum selesai, ditambah kapal dan drone. Ini Pak Bupati, tentu emosi kami meluap-luap persoalan ini karena belum selesai. Maka kami berharap sebelum kita ke Jakarta, kita harus ke Provinsi Pulau Riau, yuk mengajak juga pemerintah Provinsi Pulau Riau ke Jakarta bersama-sama. Juga terkait sampaikan cabang dinas. Kami tidak bisa melakukan pengawasan, tidak ada anggaran. Setiap itulah Provinsi Pulau Riau ada Anambas. Dibentuk cabang dinas, tapi tidak dikasih. Anggaran sudah ada ya Pak. Tapi anggaran untuk pengawasan dan jumlah petugas. Ini akan kita sampaikan ke dinas Provinsi Pulau Riau. Tentu kami berharap sebelum Jakarta ke provinsi terlebih dahulu, kami secepat mungkin Pak Bupati kami siap. Tetapi kami selain ada keterwakilan dan juga hadir di sana yang menyaksikan langsung kapal Chandra, mungkin dari Siantar Timur Desa Nyamuk atau dari Lumajang 1 orang, agar kita menyampaikan kemudian itu lengkap dengan fakta identifikasi langsung dan kita lengkapi dengan video, dokumentasi dan foto. Kami berharap juga jangan hanya berhenti di Kementerian Perikanan, tapi kita juga ke Menko Polhukam terkait hal ini. Mungkin itu Pak Bupati terkait pertanyaan Pak Bupati. Terima kasih. Terima kasih. Ya, saya kira untuk titik waktu mungkin sesuai dengan yang ketentuan sudah ada. Kalau memang diantar, kita sepakati nanti diantar titik waktu. Nanti kalau diantar, dimana lagi yang menurut pengamatan dari HSI atau nelayan, selain dari antar itu mana lagi atau hanya satu-satunya diantar. Jadi saya juga minta nanti kita tanda tangan bersama untuk lebih memperkuat kita terhadap perintah untuk dia titik waktu khususnya diantar. Memang diantar itu adalah melakukan perikanan. Kira lebih gampang, lebih mudah mengawal dan mengontrol. Nah, terus untuk tanggal 10, ya kalau tanggal 10 kita bertemu berarti sebelum tanggal 10. Sebelum tanggal 10, kalau perwakilan satu orang satu kecamatan yang mempunyai data, silakan nanti yang tahu itu siapa, itu HSI. Itu saja orang-orang tersebut. Kemudian saya sarankan lagi sebelum berangkat kita harus satu suara. Kita rapat dulu, kita buat dulu poin-poinnya apa saja, sudah rampung betul-betul, baru nanti kita sampaikan satu suara juga. Kalaupun di sana nanti ada perkembangan atau ada tambahan-tambahan lain, mungkin bisa kita tambah dengan waktu yang disediakan. Jadi saya kira 3 hal poin yang untuk saya ambil di sini, kita tetapkan secara tegas Bapak Habibnya nelayan itu. Cuman tadi saya minta juga Bapak Ibu pada nelayan juga nanti ikut menandatangani setelah kita meletakkan di rantang itu. Atau di rantang aja atau di mana? Di sini ada orang jago, ada yang Bapak Ibu ada wakilan dari Siantar Utara. Siantar Utara ada Lumajang Timur ada Jawa Barat, mana Jawa Barat. Ya, jadi tolong juga nanti dibantu mensosialisasikan kepada masyarakat. Ya, karena di sana itu ada kepentingan ekonomi tertentu bagi masyarakat. Kalau ini kita mobilisasi ke satu titik atau terserah nanti berapa titik menurut HSI itu aman pengawasannya. Apakah 2 titik, 2 titik bisa di mana saja di 10 kecamatan ini. Ya, itu saya kira perlu kajian bersama nanti dengan PDSKP dan juga dinas terkait untuk sama-sama supaya nanti kita jawaban juga sama kepada masyarakat. Jadi itu mungkin Pak Dedi ya apa yang disampaikan tadi. Saya
kira ayolah kita sama-sama bangkit dalam hal ini supaya ini cepat selesainya dan tidak berlarut-larut. Masyarakat juga khususnya nelayan menjadi nyaman dalam keadaan mereka beraktivitas di laut. Mungkin ada lagi? Saya kira sampai kita nunggu apa ya, kita masalah diskusi untuk memperdalam strategis kita untuk kita menyampaikan ke pusat. Bagi bapak-bapak nelayan dari kecamatan, kalau ada ide sampaikan Pak, biar nanti bagian salah untuk mencatatnya, karena nanti ada bila kita berangkat harus dibahas lagi untuk membuat beberapa poin yang lebih menutup untuk kita sampaikan kepada pihak yang betul-betul bisa menuntaskan ini permasalahan yang dihadapi oleh bapak-bapak. Kemudian APD, Pak Dedi, data-data tadi itu yang foto-foto rekaman video, saya kira nanti dikumpulkan supaya sebagai referensi kita. Apabila perlu titik-titik koordinatnya semacam itu juga dikumpulkan. Semua bukti-bukti, Bapak Ibu ya, semua bukti-bukti kita bawa, kita sampaikan secara terang-terang kepada mereka. Apabila perlu nanti kita minta pakai set paparan itu. Dia betul-betul tahu bahwa berita-berita ini persoalan ilegal yang dilakukan oleh nelayan luar Anambas ini sudah luar biasa menguras hasil perikanan di Anambas. Mungkin Pak Dewa ada masukan, silakan Pak. Izin. Diserahkan ke Izin Pak. Izin Pak. Itu ada dari mungkin ada yang disampaikan dari provinsi Pak. Ya silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Anambas, Wakil Bupati Anambas, Ketua Anggota Dewan DPRD Kabupaten Anambas yang kami hormati, dan para ASNI nelayan yang kami hormati. Saya akan sampaikan satu-satu. Sebelumnya kami ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait masalah titik labu. Memang sebelum saya berangkat kemarin ke sini, saya sempat rapat di kantor DKP provinsi dan saya sampaikan pas kebetulan tim kita lagi membahas RZWP di Batam. Jadi Pak Agus sebagai PLT Dinas Perikanan Kelautan Provinsi menyampaikan bahwa untuk titik labu dalam pembahasan. Jadi mereka sudah masukkan titik labu yang diusulkan kemarin ada 3. Pertama ya, di situ kemarin usulannya Antang, kemudian Kuala Maras dan Kiapu. Titik 3. Jadi usulan ini sudah dalam pembahasan di RZWP. Mungkin sampai hari ini masih membahas karena dikasih waktu oleh DPRD provinsi sekitar seminggu menyelesaikan RZWP sekalian ke titik labu yang diusulkan oleh kabupaten. Mungkin informasi itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedikit Pak, izin Pak Bupati. Jadi tadi saya ini kan ada nih sedikit foto kita ke KKP ya Pak ya. Jadi maaf Pak Dedi, tadi mungkin Bapak kita pernah masyarakat pernah berkunjung sini, unjuk rasa ya kan. Kita bermaksud ini bersama-sama, tapi sedikit saya hanya ingin menjelaskan saja. Kami ke sana itu memang belum direncanakan, hanya merintis awal. Waktu itu kebetulan kami ada agenda ke Iskaka Migas. Jadi memang belum pernah mengagendakan untuk ke sana. Memang kami masih ingat bahwa kita akan pergi bersama dengan HNSI. Jadi karena COVID tadinya sehingga kita tidak bisa ke sana lagi. Baliknya dari kunjungan ke Jakarta, inilah yang terakhir. Waktu itu kami acaranya di Iskaka Migas Pak. Bukan di sini, tapi sambil menunggu Pak Bupati datang karena pesawatnya siang. Tapi kami meluangkan waktu ke sana.
dan Pak Ayub ada 3 anggota juga ingin berkoordinasi di sana kan, jadi tidak dalam konteks bahwa perjalanan dinas khusus gitu. Jadi mungkin inilah yang akan pertama kali kita jalani di tanggal 10 ya Pak ya. Inilah mungkin mudah-mudahan kita bersama. Jadi mungkin melihat foto ini nanti kata Bapak kami sudah melakukan, tidak mengajak Bapak-bapak, sebenarnya tidak dalam ini Pak. Ya. Kami hanya sebagai wakil rakyat karena Bapak sudah unjuk rasa di sini, kami meluangkan waktu waktu itu. Terima kasih Pak, hanya sedikit saja menjelaskan, tidak ada niat lain, tidak ada niat ingin membela diri. Memang benar kami ke Istaka Migas waktu itu. Terima kasih. Pak, ini berarti kalau tanggal 10 kita kalau bisa disinkronkan dengan Pak ini, Pak Ansa, kalau itu karena beliau sudah janji kan. Jadi kalau tanggal 10 berarti sebelum tanggal 10. Sebelum tanggal 10 kita sudah berangkat. Sebelum kita berangkat, saran saya nanti Bapak cari beberapa orang untuk kita rumuskan poin-poin tertentu yang kita sampaikan. Apakah dari saksi yang disampaikan nilainya itu sudah cukup? Kalau memang perlu tambah lagi, atau itu yang kita bahas, atau tanpa pembahasan lagi yang kita bawa. Mesti ada saja. Ini kesepakatan kita juga. Jadi di sana nanti fokus kita untuk meminta kepada pemerintah pusat tentang yang dialami itu. Kemudian baru ditampilkan kejadian di laut, kemudian ada pelanggaran di laut. Maka minta juga nanti PTSKP dan ini harus ikut juga. Nah, cabang aja ya. Cabang jadi kalau memang tidak keberatan nanti mungkin dari pihak angkatan laut. Karena nanti sama-sama. Mungkin ya Bapak sebagai eksekusi di laut bersama kita ke sana supaya nanti bisa memberikan gambaran supaya bisa juga mengambil kebijakan khusus nanti apa yang diinginkan oleh nelayan kita supaya lebih cepat. Kira-kira perlu tidak kita rapat lagi atau apa yang 9 tadi dijadikan apa? Menurut Dedi gimana? Menyampaikan pergi ke DPR RI di Komisi 4 memang bukan hanya agenda cantrang, tetapi juga persoalan-persoalan tentang kelautan perikanan yang mengatur nelayan terkait kewenangan pusat dan kebijakan Kementerian Kelautan Perikanan. Tentu juga kita juga akan bicara terkait KIA di Laut Natuna Anambas. Kita bagaimana meminta KKP punya sikap tegas seperti era Ibu Susi dan memperkuat instansi yang di laut. Untuk instansi di laut itu harus diperkuat untuk melakukan pengawasan. Jadi banyak agenda-agenda yang perlu memang kita sampaikan ke DPR RI. Mungkin kesempatan kemarin reses memang kesempatan yang sangat baik. Mungkin semangat bersama hari ini, terlepas dari apapun, ini semangat bersama untuk memperjuangkan persoalan nelayan di Anambas khususnya. Terkait kali tadi yang mau disampaikan, bagi kami penting kita dudukkan kembali Pak Bupati. Bukan hanya sebatas ini, mungkin berapa banyak ketua wakilan, mungkin 5 orang atau 10 orang, atau instansikan hanya 1 atau 2 ketua wakilan, kita dudukkan, kita konsepkan. Yang Mas Bupati perlu menukik bahwa untuk apa persoalan yang Anambas agar secepatnya dieksekusi oleh pemerintah dan tidak terbantahkan argumentasi yang kita sampaikan. Mungkin itu Pak Bupati. Baik, saya kira kalau Senin tanggal berapa Senin? 7. Senin tanggal 7. Kalau beda kan, kalau tanggal 7 kita rapat sebelum berangkat. Rapat lah ya, kita boleh berangkat dengan tanggal 8 tanggal 9. Oh iya. Bukan kawan dewan ini ada nota keuangan ya.
turunkan dulu, jangan nanti berangkat ini nggak bisa jalan. Maunya harus semua jalan. Tuntutan kita ke pusat juga jalan, di pemerintah daerah juga jalan. Tata keuangan kapan? Sudah siap begini? Ketikkan dulu. Nanti mungkin kita atur nanti Pak Dedi. Atau nanti kita tawarkan lagi atau mundur di tanggal 10. Oke, ini saya tidak bisa tentukan tanggal ini. Kawan-kawan di sini dan juga HSI. Kalau kita nanti menyesuaikan saja, pemerintah daerah menyesuaikan saja. Selanjutnya menentukan tanggal berarti. Sehingga kita bisa komunikasi baik mau Pak Hasan Ahmad, panjang waktu apakah tanggal 13, nanti bisa saja atau DPRD juga akan memikirkan waktu di rapat teknis. Jadi Pak Bupati, kami juga berharap hari ini PSDKP di sini juga membuatkan edaran khususnya terhadap kapal maya, mempertegas kembali agar tidak melakukan pelanggaran zona tangkap kapal maya. Ini itu penting. Jadi buat surat edaran PSDKP sampaikan kepada seluruh kapal maya yang beroperasi di dalam Anambas agar jangan ada lagi yang beroperasi di bawah 12 mil. Nah, itu Pak Wadi. Tolong ya, dan kita cabang kabupaten tolong buatkan surat edaran, tembuskan kepada pemerintah daerah dan instansi terkait, termasuk juga beberapa instansi di Anambas supaya sama-sama mengawal. Jadi rapat teknis kita kira-kira tanggal Sabtu atau Minggu? Kalau oke Sabtu Minggu boleh kan rapatnya kan benar juga kan. Nah, rapatnya di mana? Di sini atau di kantor bupati? Di sini saja, ya di sini saja lah supaya tidak karena kan jauh kan. Oke, saya kira kita tentukan hari Sabtu. Bisa hari Sabtu? Baik, jam disertai undangan supaya tertib administrasi. Jadi nanti dari DPRD tolong surati Dewan mau bikin nanti hari Sabtu jam 9.30 lah. Jam 9.30 sampai selesai. Rapatnya di ujung di DPRD. Nanti HNSD tolong bawa perwakilan kecamatan, terus nanti kumpulkan data-data yang tadi dapat ya, yang lama yang baru, tadi tinggal ditandai saja supaya ini adalah bukti kekuatan kita untuk menyampaikan kepada pusat. Kemudian ya di samping KKP kita juga nanti ke Menko Polhukam, ke Maritim, kemudian juga apabila perlu nanti ke HNSI pusat. Kita minta tolong dukungan dari mereka bagaimana menyelamatkan para nelayan yang hari ini diobok-obok oleh nelayan luar. Saya minta juga nanti dari dari provinsi untuk kita sama-sama supaya ini lebih kuat. Kemudian tolong nanti Pak Sekda buat surat kepada Menteri bahwa bisa menerima kita, karena ini kalau nanti kirim surat dulu Pak, mereka tidak ada waktu. Kita kirim dulu surat hari ini, layangkan, saya tanda tangan atau kemudian tanda tangan, minta kepada Menteri berikan waktu kami beberapa jam untuk kita dialog dan menyelesaikan masalah lain. Supaya ini betul-betul tuntas. Menteri antara lain itu tadi Menko Polhukam, Menko itu saya kira ketiga Menko itu kalau bisa kita singgahi semua. Menko Ekonomi kan menyangkut ekonomi nelayan, Menko Maritim itu masalah lingkungan, Menko Polhukam strategi daerah, kemudian baru menteri terkait KKP.
ASD dan tolong dukung juga nanti. Mungkin sudah ada masukan dari ASD, kira-kira siapa lagi yang bisa mendorong kita nanti? Jadi ini Pak Bupati, kami juga intens komunikasi dengan organisasi nasional, organisasi yang konsen menyikapi persoalan kebijakan KKP hari ini. Ada organisasi Kiara, organisasi wanita nelayan, dan beberapa organisasi yang menolak tentang rencana revisi pemerintah dalam ini KKP, Permen KP 71. Tentu kami terus intens untuk meminta dukungan moral dan dukungan tenaga dan pemikiran dari mereka untuk bersama-sama memberikan solusi terkait tuntutan kita. Tadi Pak Bupati, kita dapat kesimpulan bahwa persoalan yang nambah adalah semangat kebersamaan. Tentu harus terangkan apa semangat kebersamaan itu. Rencana ke Jakarta itu sudah salah satu langkah kebersamaan. Tetapi saya juga punya usulan kita buat grup WA khusus. Di situ ada bupati, ada wakil bupati, ada pimpinan LBH dan instansi terkait dengan nelayan, agar laporan semua nelayan itu dapat langsung ditanggapi dan respon cepat. Hari ini nelayan mengadu itu tidak dieksekusi. Kemudian dengan WA itu kita bersama segera dieksekusi masalah nelayan. Instansi pendidikan juga kita ajak bergabung di situ. Kalau kita bicara semangat kebersamaan, mungkin itu sudah berlaku. Baik ya, nanti akhirnya siapa buatannya supaya informasi lebih cepat kalau melalui WA. Jadi diatur saja kapan acara media. Terus yang tadi itu lembaga di luar pemerintah, nanti jadi komunikasi kalau bisa kita bawa dia juga ke menteri mendampingi kita. Sebelum kita bawa, kita diskusi dulu supaya dia nanti betul-betul tepat itu yang disampaikan. Kita minta dia bicara juga nanti mendesak. Karena ini pernah kita memperjuangkan beliau dulu, memang ya banyak waktu dan banyak pahalnya, kita dapat kuasa yang bagus juga waktu sama beliau. Jadi saya kira itu mungkin ya. Terus untuk admin, kita minta dinas terkait saja, ya dinas perikanan, turun buat adminnya, supaya nanti komunikasi lebih cepat. Apa-apa yang dirasakan oleh masyarakat di laut ataupun di mana, supaya laporan cepat ditindaklanjuti. Tolong dicatat ya, instansi mana saja yang kita kunjungi, yang kita minta dukungan, supaya nanti tidak tercecer. Sudah siap? Selesaikan enggak? Pak Sewan, sudah siap belum? Belum setelah tadi. 4 poin semua. Pimpinan, Silakan. menunggu. Silakan, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Pada pimpinan rapat, bupati dan wakil bupati, wakil bupati dan bupati, forum koordinasi daerah, dan saudara-saudaraku, adik-adikku, himpunan nelayan seluruh Indonesia, dan warga masyarakat nelayan. Memang Pak agak sulit menembus lika-liku daripada itu, kecuali kita langsung bertemu dengan penentu kebijakan. Nah, saya dengar-dengar Pak itu Pak Gubernur akan berkunjung ke Anambas bulan hari Sabtu. Gubernur Kepri. Kalau memang ini terjadi, alangkah baiknya mungkin Bupati bisa berkomunikasi dengan pihak Gubernur Provinsi untuk paling tidak memasukkan agenda dialog langsung dengan masyarakat warga ANSI, nelayan kita, pemerintah daerah dan DPRD beserta aparat-aparat terkait, dan kita fokus, nggak usah terlalu membahas secara substantif, tapi kita fokus seperti tadi yang disampaikan oleh saudara FBD, bagaimana agar pemerintah dalam hal ini pemerintah provinsi meningkatkan anggaran untuk personalisasi dan kapasitasi SPDKP Provinsi Kepri di Antan atau Anambas. Ini perlu jawaban pasti dan langsung dari Gubernur, karena beliau bisa menentukan
mumpung ini mereka belum mengajukan APBDP. Nah, bisa saya dalam waktu singkat beliau bisa akses. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh saudara Kadar tadi, itu memang terkait dengan soal kewenangan provinsi, itu sudah betul. Cuman terlalu lama Pak Kadar, ya, hanya untuk membahas 3 benda ini aja. Kalaupun perlu kajian itu nggak sampai seminggu dilaksanakan. Nah, hal-hal ini bisa disampaikan kepada gubernur bahwa ada sesuatu something wrong dengan orang-orang di provinsi. Nah, kemudian ya itu juga termasuk titik lampu. Secara, nah mungkin tadi bukan 3 titik, mungkin lebih sesuai dengan keinginan kawan-kawan dari HNSI atau mungkin ada syarat lain. Nah, kita bisa memilah-milah itu dari rekomendasi DPRD yang 14 poin, tidak mesti harus semuanya Pak, tapi kira-kira mana yang mendesak harus menjadi perhatian dan serius oleh gubernur dalam hal ini pemerintah, mewakili pemerintah pusat. Bukan berarti kita mengurangi rencana ke Jakarta, itu tetap harus mesti dilakukan. Kalau perlu buat agenda bertemu dengan Ibu Susi, kemudian undang wartawan untuk mengcover. Ini akan memberi dampak nasional yang luar biasa. Ya. Kemudian seperti 9 desakan nelayan melalui aksinya hari ini, itu juga perlu mendapat perhatian dan seharusnya kita sudah membuat semacam sasaran tembak itu Anambas harus bebas dari penjarahan, ya, potensi laut dan kita di Anambas. Itu kalau Pak Gubernurnya datang Pak. Kalaupun tidak ya kita juga tetap saya cuma belum tentu ketemu Pak Gubernurnya. Ini masalahnya. Nah, saat ini ya kesempatan, kalau memang ada kesempatan ini tepat sekali momennya Pak Bupati, karena memang ini saat-saatnya mereka itu mencari dukungan. Karena maaf, perkembangan politik sekarang ini kan mengarah kepada pilgub itu. Terima kasih Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, permisi Pak, ada masalah sedikit Pak. Silakan Pak. Ini tadi saya mendengar masalah titik lampu dan jarak operasional. Harapan kami masyarakat nelayan Pak, kalau masalah 12 mil itu Pak, sudah dari puluhan tahun kami dengar Pak. Sudah dari puluhan tahun yang lalu. Jadi kami harap tidak ada lagi, mau itu 50 mil, mau itu 20 mil, mau itu 10 mil, tidak ada lagi kapal pukat jenis apapun Pak. Itu harapan terbesar kami Pak. Terima kasih. Nah, karena ini kesepakatan kita ini sudah siap, mungkin kita perlu bacakannya Pak, bersama-sama kita dengar dan kita koreksi. Kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Kepulauan Anambas tentang hasil aksi damai nelayan Anambas 3 September 2020. 1. Bersama-sama perwakilan nelayan dan perwakilan HNSI serta instansi untuk berangkat ke Jakarta membicarakan masalah kapal cangkang. 4. Berarti provinsi dan Jakarta ya, ada tambahan lagi di sini ya. Berangkat ke provinsi dan Jakarta membicarakan masalah kapal cangkang. Bagaimana Pak Dedi? Hah? Tambah lagi bukan mayang. Bukan mayang garis miring kapal cangkang ya? Bukan mayang. Cantrang ya, cantrang. Hah? Cantrang. Itu bisa dipertegas karena ada 2 persoalan. Cantrang dan bukan mayang itu berbeda. Jadi harus ada 2 poin, bukan disamakan. Tidak ada garing-garingnya ya? Tidak. Cantrang dan bukan mayang. Ya. Mana tadi Pak Syawan?
Sudah bisa diketik lagi nih Pak? Udah ya? Bukan mayang dan kapal asing gitu ya? Dua, bersama-sama perwakilan nelayan dan perwakilan HNSI turun ke lapangan untuk mengawasi kapal cantrang dan kapal ikan asing. Kapal ikan ya. Itu salah, itu tolong diperbaiki, kapal ikan asing. Kapal ikan nomor 1 ya. Tadi poin 2 sudah saya bacakan, gimana Pak Dedi? Kami koreksi. Disamakan ya. Yang ketiga, mengikut sertakan perwakilan nelayan dan perwakilan HNSI dalam setiap rapat-rapat permasalahan nelayan. Oke? Pak Dedi, atau masukan dari Ketua Nelayan? Pas itu? Silakan Pak. Nomor 3. Saya koreksi sedikit, masalah melakukan pengawasan bersama. Pengawasan bersama nelayan. Jadi melakukan bersama ini termasuk itu membawa armadanya, bukan nelayan yang memfasilitasi, apakah nelayan mengikuti. Jadi harus dibunyikan jelas. Itu tidak jelas. Apakah nelayan yang menggunakan armada dan turun ke laut? Apakah dengan dinas KP terkait nelayan itu telah berikut? Jadi itu tolong dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pimpinan. Begini pimpinan, memang saya koreksi juga nomor 2 itu seharusnya tidak melibatkan hanya nelayan dan HNSI saja, tapi juga ada perwakilan dari provinsi itu yang telah ditugaskan di Kabupaten Kepulauan Ampas ini. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Bapak dari nelayan barusan, itu benar. Jadi kita harus melibatkan juga. Jadi nanti biar satu arah. Jadi yang memfasilitasi itu siapa? Apakah dari nelayan, HNSI atau dari perwakilannya dari provinsi itu? Mungkin ditambahkan perwakilannya dari provinsi itu juga diikut sertakan di item nomor 2. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jasril. Ya, berarti ditambahkan lagi itu Pak. Diketik langsung Pak. Ya. Dilibatkan semua lah, unsur-unsur yang terkait saya kira masuk semua itu. Kan kita sudah niat bersama ini. PSKP, dinas cabang, instansi vertikal yang terlibat langsung seperti Angkatan Laut, kepolisian, kejaksaan, supaya kita nanti dalam pengawasan itu juga terkawal dan terkontrol.
di poin 2 itu tentang teknis. Karena saya banyak mendapat surat itu, menurut saya selaku nelayan itu agak abal-abal gitu. Sehingga nanti kami semacam jadi budak. Ini kerjasama antara yang berkaitan dengan pengawasan di laut itu dengan nelayan itu sudah bagus. Namun kalau kami nanti semacam budak di dalam kapal itu tidak ada arti sama sekali, bisa disanggaran saja. Misalnya begini, dijadwalkan 1 minggu 3 kali. Hari jadwalnya kapal asing sudah tahu, kapal centram sudah tahu, kapal lain sudah tahu. Jadi sifat teknis di poin 2 itu harus dibunyikan. Kami yang ngatur, bukan instansi yang ngatur. Kami mau berangkat jam 2 malam, jalan. Mau berangkat besok, jalan. Tidak mau berangkat ke parkir tempat, begitu. Kalau tidak akan ketemu pencuri yang jelasnya lebih pintar daripada yang tidak mencuri, begitu. Kalau kita tidak ditemukan, kita berdebat dengan angkatan laut sudah banyak kali, dengan KSPK sudah banyak kali. Kapalnya datang, copornya kalau itu datang helikopter, kapal perangnya baru mau jalan, ya kan? Tidak ketemu. Kalau sistem seperti itu tidak ketemu, habis percuma uang negara. Saya sebenarnya tidak setuju kalau memang sistem itu yang dipakai. Tapi kalau sistem yang dipakai, saya pastikan laut Taipan ini bahkan banyak kapal yang akan tertangkap kalau memang mereka masuk. Karena anggota kami lebih 10.000 yang bekerja di nelayan. Cuma mungkin tidak terdata saja, karena yang terdata hanya sebagian. Kita kan sampai ke perbatasan, Pak. Bukan main-main kita nelayan sampai ke perbatasan. Hanya demi untuk makan, ya. Tapi kan ini kalau memang teknisnya tidak dibunyikan, saya keberatan di poin 2. Walaupun sudah diusul, saya terima kasih, bagus. Cuma teknisnya harus dibunyikan. Ya, kita sempurna. Cuma saya minta ya, mohon maaf, kita mau mengusir mereka atau kita mau nangkap mereka. Kalau mau nangkap, saya sepakat dengan yang Bapak tadi. Artinya kita harus secara diam-diam kita umpan dulu Bapak yang di laut, baru nanti dari darat terjadi. Tapi kalau kita niat kita untuk mengusirnya, bahwa di laut itu bebas, tidak ada mereka pergerakan, bukan di daerah tangkapan mereka, saya kira dengan cara seperti ini, dengan adanya kontinu kita mengawasi laut, ya, maka mereka juga tidak berani merapat. Itu kalau untuk pemikiran saya. Baik, terima kasih Pak. Saya ini orangnya sederhana. Diajak pemerintah yuk, diajak nelayan yuk. Di suatu saat negara berbicara, anggaran tidak ada. Jelas kita mau memutar bagaimana, hasilnya tidak ada. Kayak ayam beras di situ, buang sana, buang sini, nanti dia matok lagi di situ. Jadi tidak ada arti kalau menurut saya, ya kan? Tapi kalau memang kita ketemu tangkap atau memang kita melakukan penangkapan, itu baru. Kalau cuma musik kita patroli, kita masuk di sini, dia datang di sini, kita masuk di sini, dia datang di sini. Kita punya kapal satu. Itu pun kalau dapat, apalagi patrolinya sudah diarahkan seminggu 2 kali, tidak bakal ada hasil. Saya suka kerjanya ada hasil. Baik Pak Said, kalau begitu saya sarankan dua-duanya kita pakai Pak. Juga kita yang saran Bapak tadi untuk apa namanya tadi di laut ditemukan, dan juga kontinu pengawasan tetap jalan. Ya, saya kira dua-dua kita akomodir. Pada saat Bapak ketemu itu lebih baik, tapi kita terus kawal pengawasan ini jalan. Kan ini kan tadi kan soal pengawasan. Ya, baik. Izin Pak Bupati, jadi kami baru kita fokus ke sini. Tapi terkait masukan dari Pak Abu dari Saputik, kami berharap itu juga bisa jadi pertimbangan. Karena bagi beliau memang persoalannya yang sudah lama ini, sudah berlalu. Jadi kami ingin mempertegas poin pertama itu
berharap bunyinya pemerintah daerah Kabupaten Anambas bersama-sama. Poin pertama, pemerintah daerah Kabupaten Anambas bersama-sama bukan pemerintah saja, pemerintah dan DPRD atau pemerintahan. Pemerintahan itu dapat ya. Pemerintahan itu ada DPRD, ada pemerintah eksekutif, legislatif. Buat aja DPRD, masukkan nama DPRD itu. Pemerintah dan DPRD. Pemerintah dan DPRD, masukkan. Bersama-sama dengan perwakilan dengan perwakilan rakyat dan perwakilan. Jadi izin Pak Bupati, Ibu Sudah, dari pemerintah bersama-sama dengan himpunan nelayan Kabupaten Anambas dan himpunan nelayan dan keterwakilan nelayan. Karena kami ini organisasi yang kali ini tempatnya berhimpun nelayan. Yang ini berkelompok yang disebut kelompok bersama, maupun organisasi nelayan yang diakui oleh desa. Bersama-sama himpunan perwakilan nelayan. Tambah himpunan. Nah, dan udah tadi, kami minta ICP dulu, baru perwakilan nelayan. Di situ aja letaknya. Itu udah pas tuh. Oh, hanya situ. Coba apa tadi? Pemerintahan bersama-sama dengan ASNI dan keterwakilan nelayan. Pimpinan, izin. Jadi saya mohon dikoreksi lagi. Jadi di situ tetap pemerintah dan DPRD, karena masyarakat kita tidak semua yang paham. Ini ada pemerintah ya, pemerintah saja, DPRD tidak terlibat itu, dia tidak tahu. Jadi pemerintah dan DPRD. Nah, oke, terima kasih pimpinan. Besar sikit lah, saya tak bisa baca. Dan zoom. Kecil sikit, ini sikit. Saya mata mau nampak. Cukup? Kita baca sama-sama saja ya Pak ya. Nah, kalau masih ada nak dikoleksi silakan. Kalau oke, kita baca poin kedua. Poin kedua. Instansi terkait Siapa yang ngerti itu tadi? Mas Rojul ya? Apa itu instansi terkait? Jadi langsung aja Pak. PDSKP Jalanan, Pak Kapolres, Pak Kejari, Pak ya. Instansi pertikalnya gitu ya. Telah gabung lah instansi pertikalnya tuh. Jadi berangkatnya ke provinsi dulu ke Jakarta.